Gue tadi habis beli tempe orek di warteg, makanya pakai nasi anget, dan itu pas dicampur tuh rasanya, enak banget, gila. Dan si ibu warteg tuh masaknya pas gitu ya, kayak manisnya, asinnya, gurihnya, sampai ada pedesnya dikit, yang bikin gue tuh mikir, kenapa sih masakan Indonesia ini tuh kok bisa seenak ini ya? Tapi gue tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau misalnya tempe yang gue makan ini ternyata bukan sepenuhnya dari Indonesia. Bahan utamanya itu adalah kedelai yang hampir semuanya adalah impor. Lebih dari 80% itu datang dari Amerika. Makanan yang menjadi identitas kita, makanan rakyat yang katanya asli banget dari Indonesia, ternyata terdiri dari bahan-bahan asing, bahan-bahan impor. Yang bikin kita nyesek itu adalah petani kita. Udah pasti kalah bersaing. Harganya hancur, lahannya makin sempit, dan mereka tersingkir dari tanah mereka sendiri. Jadi tempe yang kita banggakan saat ini, hari ini, sebenarnya menyimpan cerita pahit, yaitu ketergantungan impor dan masa depan petani kita yang semakin suram. Dan pertanyaannya, sampai kapan tempe yang jadi kebanggaan kita itu terus bergantung kepada impor? Gue Rafli, dan ini adalah fakta pertanian dalam 5 menit. Seperti yang sudah kita bahas di awal, hampir 80% kedelai yang menjadi bahan baku tempe dan tahu kita itu ternyata bukan dari petani kita, melainkan dari ribuan kilometer jauhnya, yaitu dari Amerika Serikat. Di titik ini muncul satu pertanyaan besar. Kenapa petani kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri? Kenapa mereka sulit bersaing dengan kedelai impor dari Amerika? Ada beberapa faktor yang membuat petani kita itu kalah telak jika dibandingkan dengan kedelai impor yang berasal dari Amerika. Yang pertama, soal harga. Kedelai dari Amerika itu bisa masuk ke kita itu sekitar 5.000 per kilo. Sementara kedelai lokal itu bisa 6.500 sampai 8.000. Yang mana dari awal aja kita udah kalah. Karena pasti dari industri akan memprioritaskan mencari harga yang termurah untuk bisa masuk ke biaya produksinya. Menyambung itu, petani kedelai lokal itu rata-rata mendapatkan keuntungan dari kedelai ini sendiri itu sekitar 1,5 sampai 2 juta per hektarnya. Dan jika dibandingkan dengan jagung ataupun padi, itu bisa mendapatkan 4 hingga 6 juta per hektarnya. Jadi wajar kalau petani itu lebih memilih menanam yang lain ketimbang kedelai. Karena ya hanya dapat capeknya aja, hanya menyisakan capek dan tanpa ada hasil yang lebih untuk mereka. Lalu berikutnya adalah masalah produktivitas. Petani kedelai lokal rata-rata itu cuma dapat 2 ton per hektar. Yang jika dijual, kita ambil tadi sekitar 8,5 per kilo, itu hasilnya sekitar 17 juta. Dan itu pun butuh 100 hari tanam dari mulai benih. Dibandingkan dengan padi, di lahan yang sama sekitar 1 hektar itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 50 hingga 60 juta. Jadi dengan 3 perbandingan tadi saja itu petani udah mulai enggan gitu untuk menanam kedelai karena mereka paham bahwa kedelai itu tidak akan terlalu menguntungkan bagi mereka. Menanam kedelai itu gak memberikan hasil lebih, mereka hanya mendapatkan capeknya aja, lelahnya aja. Mereka menunggu sekitar 3 bulan dan mereka gak akan mendapatkan hasil lebih dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Lalu masalah lainnya yang gak kalah membuat petani itu menjadi ketar-ketir itu adalah gak ada jaminan dari harga. Kalau misalnya beras, dia punya harga pembelian pemerintah. Jagung juga punya intervensi dari pasar, sedangkan kedelai dia tidak punya.
Petani kedelai itu dibiarkan sendiri, dan kalau misalnya impor masuk dengan sangat gila-gilaan, sangat besar, maka harganya sudah pasti akan jatuh. Dan kita juga tahu bahwa ada faktor dari perdagangan global. Pemerintah beberapa waktu belakang itu berencana untuk meningkatkan impor produk makanan dan juga komoditas dari Amerika Serikat. Itu sekitar 19 miliar US dollar. Itu angka yang sangat gila sekali. Yang lu kalau misalnya bandingkan itu udah hampir seperempatnya APBN kita. Dan yang mana itu sebagian besarnya itu dari sektor pangan yang berfokus pada produk pertanian, termasuk gandum, dan juga salah satunya adalah kedelai dan juga bunga kedelai. Angka ini cukup masif dan jelas membuat petani kedelai ini nggak bisa bertahan lebih lama untuk menanam kedelai. Tempe yang kita makan hari ini, yang ada di piring kita saat ini itu bukan lagi soal sekedar rasa, tapi udah soal kedaulatan pangan. Ketika gandum diolah menjadi roti, kedelai diolah menjadi tempe, bahkan beras kita harus bergantung kepada impor. Artinya masa depan petani kita itu sedang digadaikan. Kedaulatan kita sedang digadaikan. Hingga muncul pertanyaan besar bagi kita. Sampai kapan kita rela jadi tamu di meja makan kita sendiri? Gue Putra, dan terima kasih.